Bukan tak ada aktivitas, karena sudah viral diberitakan takut kejahatannya terbongkar. Pontianak, sebuah investigasi yang dilakukan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat LSM terhadap somil milik oknum anggota Polda Kalbar berinisial SL pada Selasa, 25 Februari tahun 2025, menyebutkan tidak menemukan adanya aktivitas di lokasi. Namun, ketiadaan aktivitas Masuk ini ya? dinilai wajar mengingat investigasi dilakukan LSM tersebut hampir 1 bulan setelah media pertama kali mengungkap keberadaan somil tersebut, yakni pada 19 Januari tahun 2025. Pada awal pemberitaan, aktivitas di somil itu masih berjalan bebas, didukung dengan bukti foto dan video hasil liputan langsung di lapangan. Namun, setelah laporan ke Propam Polda Kalbar dan berita ini menjadi viral, terutama terkait dugaan suap yang dilakukan SL kepada penyidik Propam Polda Kalbar, aktivitas di lokasi mendadak senyap. Diduga kuat, SL telah menghilangkan barang bukti berupa kayu hasil illegal logging. Apalagi, muncul informasi bahwa adanya LSM berencana melaporkan kasus ini ke Mabes Polri dalam waktu dekat. Jika investigasi dilakukan sebelum berita ini mencuat, kemungkinan besar masih bisa ditemukan pelaku serta barang bukti di lokasi. Terkait klaim seorang warga yang menyebut bahwa sawmill tersebut sudah tidak beroperasi sejak Oktober tahun 2024, pernyataan itu dibantah oleh Kepala Desa Ambawang Kuala, Asmadi. Ia menegaskan bahwa aktivitas sawmill milik SL memang beroperasi tanpa izin. Sebagai pemimpin wilayah, pernyataannya tentu memiliki kredibilitas tinggi. Selain itu, beberapa warga yang mengaku tidak mengetahui keberadaan gudang dan sawmill SL juga diragukan kebenarannya. Hasil investigasi media telah mengantongi rekaman pernyataan warga yang memberikan informasi berbeda, yang masih tersimpan dengan baik sebagai bukti. Terlepas dari hilangnya aktivitas di lokasi, media ini mengapresiasi upaya LSM yang tetap melakukan investigasi ke lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan illegal logging di Kalbar masih mendapat perhatian. Diharapkan, kolaborasi antara media dan LSM dalam mengungkap praktik ilegal ini dapat terus berjalan. Sementara itu, laporan ke Mabes Polri tetap akan dilakukan agar oknum Polda Kalbar berinisial SL diperiksa oleh Propam Mabes Polri berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan. Selain itu, media ini juga akan meminta KPI Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi guna memastikan kondisi terkini dan menindaklanjuti temuan ini. Ini terkait gudang somil ini atas kepemilikan siapa ini, Bu? Ini sih bukan somel. Ini termasuk nyimpan barang, Bang. Gini apa? Punya toko, jadi nyimpan barang di situ. Nyimpan Jadi barang. saya lihat sih semen, kayu, nanti kalau anu kan dibawa nih ke toko. Bawa ke toko. Gitu. Tapi kalau kita lihat tuh, Bu, ada somil di dalam tuh, Bu. Nggak Ada tahu lah pembelang saya. kayu. Saya sih nggak pernah ke situ. Tapi kan. gudang ini jelasnya milik siapa, Bu? Pak Slamet. Milik Pak Slamet. Tapi saya ya terus terang itu punya Pak Slamet. Cuma nggak tahu lah ini punya siapa yang kalau memang gudang ini. Iya. Saya nggak tahu. Tapi pemilikan memang tanahnya punya Pak Slamet. Itu aja. Oh, tanahnya punya Pak Slamet ya. Ibu dengan siapa, Bu? Nama Ibu, Bu? Bu Wati. Ibu Wati. Oh ya. Karena selama ini pernah enggak Ibu dengar orang bongkar kayu atau gimana, Bu? Jarang saya karena kami terus terang ya di sini ini segini hari kan nggak ada orang. Saya pun jemur kain habis itu masuk. Iya. Jarang ya Oh, iya. apa-apa. Iya tuh kalau dulu sih ya yang berarti ya malam-malam tuh. Kalau malam tuh biasa kan, karena kan kita kan kebetulan pun saya tinggal di sebelah situ, Bang. Iya. Suami saya tuh RT kan, almarhum. Suami saya mantan RT. Kalau dulu sih biasa berarti ya malam-malam besok somel apa truk masuk kan, truk masuk bawa kayu, kayu. di dalam sini ini. Bongkar biasa dulu iya sini lah ya, sana iya gak tempat dia. Enggak. Yang di ini ya, sana nyimpan sini ya. Nyimpan juga. Kayu tuh masuk gitu, Oh, Bang. iya, iya. Biasa malam-malam kan ada kayu-kayu itu dia tuh bahkan malam itu. Ke toko-toko waktu itu. Nggak tahu lah kalau untuk sekarang. Setahu Ibu ini Pak Slamet ini warga biasa atau anggota, Bu? Anggota polisi. Iya. Anggota polisi, Bu, Pak Slamet ini ya. Punya tanah ya. Iya. Berarti beliau anggota polisi ya. Iya. Dan setahu Ibu yang jelasnya pernah nyimpan kayu, nyimpan semen ya kan di gudang itu kan. Biasa nyimpan Iyalah. dia biasa kalau termasuk ini saya disumbang nih. Iya, betul. Karena dia untuk toko. Oh, yang untuk toko ya ya. Untuk toko istrinya. Iya. Istrinya kan untuk toko.
Jadi yang jelasnya ini udah positif ini Ibu ketahui ini punya Pak Ya, Slamet. Pak Slamet. Oh iya, ya oke lah. Kalau untuk yang lain-lain saya enggak. Iya, saya enggak nanya yang lain-lain Bu ya. Saya hanya memastikan bahwa ini gudang ini Kalau hanya itu milik saya Pak Slamet tahunya kan. milik Pak Slamet. Oh ya, berarti Pak Slamet ini anggota oknum Pak ya, oknum polisi ya. Iya, Oke lah. anggota. Oke lah, makasih banyak Bu ya. Iya. Ibu yang itu nih atas nama siapa Bu tadi kan Bu ngomong? Supiati. Ubi Supiati. Ya, oke lah, makasih banyak Bu ya atas keterangannya. Informasi ini mencuat berdasarkan keterangan warga di kawasan Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, yang menyebut bahwa anggota kepolisian tersebut memiliki sawmill penggergajian kayu serta sebuah gudang pengumpulan kayu. Menurut Dr. Hermen Nufi, kesaksian warga yang menyampaikan informasi ini dinilai jujur dan berdasarkan fakta yang mereka ketahui secara langsung. Dua orang ibu yang memberikan informasi ini sudah lama berdomisili di tempat tersebut. Jika benar kepemilikan sawmill itu adalah milik seorang anggota kepolisian, tentu perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh Polda Kalbar, ujarnya. Herman menegaskan bahwa aspek kepemilikan, legalitas usaha, serta operasional bisnis tersebut harus ditelusuri secara mendalam. Jika memang terbukti ada unsur illegal logging, maka tidak hanya sanksi administratif yang dapat dikenakan, tetapi juga sanksi pidana. Kalau benar usaha ini ilegal dan dimiliki oleh anggota kepolisian, tentu ada pelanggaran hukum. Kepolisian harus mendalami apakah bisnis ini berjalan secara transparan atau justru ada indikasi penyembunyian permasalahan, tambahnya. Lebih lanjut, Herman menyoroti aspek etika profesi dalam kepolisian. Ia menegaskan bahwa anggota Polri tidak diperbolehkan terlibat dalam bisnis, apalagi yang berkaitan langsung dengan potensi pelanggaran hukum. Kata kuncinya adalah tidak boleh. Anggota kepolisian tidak diperbolehkan berbisnis atau bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk usaha yang berpotensi melanggar hukum, tegasnya. Sementara itu, penyidik Paminal Polda Kalbar, Sihar, menanggapi dugaan ini dengan menyatakan bahwa aturan internal kepolisian memperbolehkan anggota Polri berusaha, asalkan tidak mengganggu tugas pokok, tidak memanfaatkan jabatan atau kedudukan, serta tidak menggunakan fasilitas dinas. Meski demikian, publik tetap menunggu langkah tegas dari Polda Kalbar untuk menyelidiki dugaan ini lebih lanjut, demi